Operasi militer pasukan Israel di Rafah dikabarkan bakal berakhir dalam 2 minggu. Disebutkan pula kepemimpinan Israel akan memutuskan langkah selanjutnya jika kesepakatan gencatan senjata tak tercapai. Sebuah sumber keamanan yang anonim menegaskan, operasi militer Israel itu belum berhasil membawa pulang para sandera. Selain itu, rencana The Day After untuk menggulingkan militan Hamas juga menemui kegagalan. Pasalnya, belum adanya alternatif untuk menggantikan kelompok tersebut sebagai administrator di jalur Gaza. Dikutip dari Tribun News, hal itu pun membuat operasi fase B Zionis menemukan titik buntu. Dalam fase B ini, IDF berencana untuk menghabisi Hamas di Rafah. Seperti diketahui, militer Israel menuding kota di selatan Gaza itu sebagai benteng terakhir pertahanan Hamas. Setelah itu, Israel berencana untuk menunjuk pihak lain sebagai administrator pemerintahan di jalur Gaza. Israel sendiri menolak usulan Amerika Serikat dan pihak lain yang meminta otoritas Palestina menjalankan fungsi pemerintahan di Gaza. Mulanya, Israel ingin membujuk para klan dan keluarga di Gaza untuk bersedia menjadi penguasa baru dengan sejumlah kompensasi. Namun rencana ini tak berhasil seiring dengan kegagalan IDF memberangus Hamas sejak pecahnya perang pada 7 Oktober 2023 silam. Perlawanan Islam di Irak kembali melakukan penyerangan terhadap militer Israel. Pihaknya kembali melakukan penargetan pada Sabtu 15 Juni 2024, tepatnya saat fajar menyingsing. Perlawanan Islam di Irak itu menyerang sebuah target di Haifa yang diduduki. Rudal jelajah canggih Al-Arhab dikerahkan perlawanan Islam di Irak itu untuk menghanguskan target. Disebutkan penyerangan tersebut dilakukan sebagai respons atas pembantaian yang dilakukan Israel. Perlawanan Islam di Irak itu juga menegaskan bahwa pihaknya akan terus menghancurkan benteng-benteng pertahanan musuh. Kemudian lewat unggahan di kanal Telegram, perlawanan Islam membagikan rekaman saat rudal canggih itu meluncur di langit. Kilatan cahaya dan suara gemuruh pun mengiringi peluncuran rudal itu ke Haifa. Sayap militer Hamas Brigade Al-Qassam melakukan penyergapan terhadap pasukan Israel pada Sabtu 15 Juni 2024. Diketahui operasi itu dilakukan Al-Qassam di distrik Tal As-Sultan di kota Rafah Selatan. Dalam penyergapannya, 8 tentara Israel dikabarkan tewas. 8 serdadu Zionis itu dilaporkan dalam keadaan tertidur di kendaraan pengangkut personil lapis baja atau APC. Dikutip dari Tribun News, Al-Qassam menembakkan granat berpeluncur roket atau RPG ke arah bulldozer militer D9 milik Israel. Serangan tersebut menandai salah satu hari paling mematikan bagi tentara Zionis. Diketahui terdapat penyerangan ganda dalam operasi kali ini. Mulanya Al-Qassam menarget kabin bulldozer militer D9 Israel. Setelah menjadi sasaran peluru Al-Yasin 105, pasukan Israel tewas terpanggang dalam kobaran api. Seusai penyergapan itu, datang pasukan Israel lain yang hendak menyelamatkan unit itu dan turut menjadi target. Washington menjatuhkan sanksi terhadap kelompok Israel yang melakukan serangan terhadap konvoi bantuan kemanusiaan untuk warga sipil Gaza. Tindakan itu merupakan upaya Amerika Serikat untuk menargetkan pihak-pihak yang dianggap mengancam prospek perdamaian antara Israel dan Palestina. Sanksi tersebut ditujukan pada SAF 9, sebuah kelompok yang terkait dengan tentara cadangan Israel dan pemukim Yahudi di tepi barat. Dikutip dari VOA Indonesia, kelompok tersebut diketahui menghalangi, mengganggu, dan merusak pengiriman bantuan kemanusiaan. Sanksi keuangan akan diterapkan berdasarkan perintah eksekutif yang ditangani oleh Presiden Amerika Serikat Joe Biden. SAF 9 sendiri telah terdaftar sebagai sasaran sanksi di situs web kantor pengendalian aset asing Departemen Keuangan. Sebagai informasi, SAF 9 pernah menjarah dan membakar 2 truk bantuan di dekat kota Hebron tepi barat. Pihaknya mengatakan bahwa mereka mencegah pasokan bantuan itu mencapai Hamas. Bahkan kelompok tersebut menuding pemerintah Israel memberi hadiah pada militan Palestina itu. Pekan ini, Democracy for the Arab World Now atau DAWN, organisasi hak asasi manusia, mengajukan permintaan pada Amerika Serikat untuk memberlakukan sanksi terhadap SAF 9. Mereka menyatakan SAF 9 mengumpulkan dana dari perusahaan-perusahaan Israel serta organisasi nirlaba Israel dan Amerika.
Perlawanan Islam di Lebanon yakni Hizbullah kembali menerbitkan adegan operasi mereka. Kali ini Hizbullah menargetkan situs Bayat Blida milik pasukan Israel. Diketahui situs tersebut berada di perbatasan selatan Lebanon. Rekaman video itu dibagikan Hizbullah lewat kanal Telegram mereka pada Minggu 16 Juni 2024. Video berdurasi 52 detik itu menampilkan detik-detik sebuah roket bergerak menuju situs tersebut. Beberapa saat kemudian, ledakan besar terjadi seusai rudal itu menghantam situs Bayat Blida. Terlihat pula asap hitam langsung mengepul di udara. Kelompok Hizbullah merilis adegan operasi mereka yang menarget markas besar Batalion Artileri Brigade Barat Israel. Penyerangan itu dilakukan pada Sabtu 15 Juni 2024. Markas besar yang menjadi sasaran Hizbullah adalah Pangkalan Khirbet Ma'ar. Diketahui pangkalan tersebut berada di wilayah utara Palestina. Dalam video yang dirilis, rentetan drone Hizbullah melesat menuju target. Kemudian klip itu menunjukkan rekaman pesawat pengintai yang terbang di atas markas besar Israel. Hizbullah terlihat menerangkan bagian-bagian dari pangkalan Khirbet Ma'ar itu. Setelah melakukan pengintaian, drone Hizbullah pun langsung menyerang dan mengakibatkan timbulnya ledakan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.